Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Salawat salam kita berikan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen Denny Indra, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pancasakti. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan beberapa materi, yaitu yang pertama, konsep ketuhanan dalam Islam. Pengertian ketuhanan. Tuhan dalam bahasa Arab disebut ilah, yang berarti ma'bud atau yang disembah. Perkataan ilah yang diterjemahkan sebagai Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang digunakan untuk menyebut pribadi atau tunggal, ganda atau banyak. Berdasarkan konsep Islam, Tuhan adalah zat yang Maha Esa. Esa dalam arti tidak ada sekutu dengan Dia. Konsep Islam ini mengajarkan suatu kalimat la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menunjukkan keesaan Allah yang kemudian dijelaskan dengan firman-Nya Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Artinya, katakanlah bahwa Allah itu esa. Bagi umat Islam, pemikiran tentang Tuhan melahirkan ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu usluhuddin yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pengertian tauhid diambil dari kata wahada, yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan, yang sering disebut juga ilmu tauhid, akidah, atau usluhuddin. Ilmu ini disebut ilmu kalam karena di dalamnya banyak dibicarakan kalamullah. Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan atau keesaan Allah. Kalimat tauhid ialah la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jika terjadi perbedaan-perbedaan ajaran tentang ketuhanan di antara agama-agama adalah karena perbuatan manusia. Ajaran yang tidak sama dengan konsep ajaran aslinya merupakan manipulasi dan kebohongan manusia yang teramat besar. Keimanan dan ketakwaan merupakan dua kata yang berkaitan erat dalam melakukan perbuatan manusia, namun berbeda dalam wujudnya. Keimanan dapat berwujud tingkah laku dan dapat pula berwujud perbuatan. Sedangkan ketakwaan adalah berwujud pada ketaatan dan kepatuhan tingkah laku dan perbuatan, atau sebagai aplikasi dari keimanan. Pengertian iman secara luas adalah keyakinan penuh yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan diwujudkan oleh amal perbuatan. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Pengertian ini menunjukkan bahwa iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan. Kunci ketakwaan hanya ada dua hal, yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan larangannya. Selanjutnya, manusia dan agama. Hakikat manusia. Nah, sekarang kita membicarakan tentang manusia dulu nih. Berbicara tentang hakikat manusia, terdapat beberapa pandangan sebagai berikut nih. Yang pertama itu pandangan ilmu pengetahuan. Ada yang tahu nggak?
Nih, pandangan ilmu pengetahuan, manusia adalah makhluk yang sangat menarik karena sejak dahulu hingga sekarang ini menjadi objek studi penelitian oleh ilmuwan-ilmuwan. Hampir semua lembaga pendidikan yang ada di dunia ini mengkaji manusia, karya dan dampaknya terhadap alam dan dirinya sendiri. Al-Quran tidak menggolongkan manusia itu ke dalam kelompok binatang yang selama ini mempergunakan akalnya. Tetapi kalau ia tidak mempergunakan akal yang demikian tinggi nilainya, maka lebih-lebih dari hewan yang sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, yakni mereka punya akal tetapi tidak berpikir, mereka punya mata tetapi tidak melihat, mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Mereka atau manusia itu sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari binatang. Jadi gitu guys. Nah, yang kedua tuh pandangan materialisme. Iya, pandangan materialisme tersebut menimbulkan kesan seolah-olah manusia ini makhluk yang rendah dan hina, sama dengan hewan-hewan yang hidupnya hanya untuk memenuhi keperluan dan kepuasan kebendaan semata. Pandangan seperti ini hanyalah kesesatan belaka. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surah Al-Jathiyah. Yang ketiga, itu pandangan menurut Al-Quran. Manusia nih, pandangan menurut Al-Quran. Allah Sang Pencipta telah menurunkan kitab suci Al-Quran untuk memberikan gambaran konkret tentang manusia. Penyebutan manusia dalam Al-Quran tidak hanya satu macam, melainkan bermacam-macam istilah yang menunjukkan aspek kedudukan manusia. Terus yang keempat itu pandangan manusia menurut Al-Quran dapat dipahami dengan memperhatikan kata-kata yang saling menunjuk. Ya, selanjutnya itu agama dan ruang lingkupnya. Tadi kan manusia tuh, nah sekarang agama nih. Istilah agama, pengguna istilah agama yang hingga sekarang ini dipakai untuk penyebutan agama pada umumnya di Indonesia, termasuk Islam, adalah istilah yang dipinjam dari nama agama Hindu atau Buddha dari India. Sebutan ini tampak pada pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan oleh India dalam penyebutan agama Hindu atau Buddha. Ketika agama Hindu atau Buddha masuk ke Indonesia mengawali agama-agama lain, maka agama yang kemudian muncul di Indonesia meminjam nama tersebut untuk dijadikan nama dari setiap anutan kepercayaan atau keyakinan pada umumnya, termasuk Islam. Lalu jenis keberadaan agama. Keberadaan agama yang menjadi anutan bagi setiap umat di dunia ini terdiri dari dua jenis, yakni agama samawi. Tahu gak agama samawi itu apa? Agama samawi itu agama langit, dan agama ardi, yaitu agama bumi. Adapun ciri-ciri kedua agama ini nih. Agama samawi itu cirinya adalah turun langsung dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, disampaikan melalui utusannya, seorang rasul atau nabi. Yang ketiga, mempunyai kitab suci yang bersih, jelas, tanpa ada campur tangan manusia. Yang keempat, ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kemampuan manusia yang dapat menafsirkannya. Yang kelima, itu konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak atau bisa disebut tauhid, ya. Terus keenam, kebenarannya adalah universal, yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaannya. Nah, sekarang agama ardi atau bumi atau agama budaya. Yang pertama, hasil produk atau lahir di lingkungan manusia sendiri. Yang kedua, tidak disampaikan melalui utusan Tuhan atau Rasulullah. Yang ketiga, memiliki kitabnya, tetapi suatu saat dapat berubah-berubah menurut kepentingannya.
Yang keempat, kebenaran ajarannya tidak universal, yaitu tidak berlaku bagi semua umat, masa, dan keadaan. Yang kelima, konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politeisme, dan paling tinggi ialah monoteisme nisbi. Lalu yang ketiga, itu agama Islam dan ruang lingkupnya nih. Agama Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah agama yang terakhir dan yang sempurna. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Kesempurnaan agama ini sebagai ajaran Islam karena di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan, baik sebagai hamba Allah, individu, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk di muka bumi. Seseorang yang telah menentukan dirinya memilih Islam sebagai keyakinannya disebut Muslim. Artinya orang yang berpegang teguh dan tunduk pada agama wahyu serta terikat oleh aturan-aturan di dalamnya. Sebagai agama wahyu, Islam merupakan satu sistem akidah, syariah, dan akhlak yang mengatur segala sikap dan tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesama, masyarakat, alam, atau makhluk lainnya. Ya. Lalu kerangka dasar agama Islam itu yang pertama itu akidah. Ya. Saya akan jelaskan pengertian akidah nih. Akidah itu secara etimologi berasal dari kata akada, ya akidu akadan, artinya simpul atau ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Makna etimologi ini membentuk akidatan yang berarti keyakinan. Artinya keyakinan itu tersimpul atau terikat oleh suatu perjanjian yang kokoh dalam hati. Sebagaimana agama-agama pada umumnya memiliki kepercayaan dan keyakinan pada Tuhannya. Agama Islam mengandung sistem keyakinan yang mendasari seluruh aktivitas pemeluknya, yang disebut akidah. Akidah Islam berisikan ajaran tentang apa saja yang mesti dipercayai, diyakini, dan diimani oleh setiap muslim. Inti akidah ini akan lebih diperjelas melalui ilmu tauhid, ilmu kalam, atau ilmu usuluddin, yang pokok-pokok ajarannya adalah keesaan Allah. Ada beberapa hal yang penting nih guys, yang harus diperhatikan dalam memahami akidah. Yang pertama itu, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran dengan potensi yang dimilikinya. Indra dan akal digunakan untuk mencari dan menguji kebenaran, sedangkan wahyu atau agama menjadi pedoman untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, keyakinan itu harus bulat dan utuh, tidak berbau dengan kesamaran dan keraguan. Oleh karena itu, untuk sampai pada keimanan terhadap pokok-pokok akidah yang telah disebutkan di atas tadi, maka yang disebutkan yang sebelum tadi, maka manusia harus memiliki ilmu sehingga dengannya ia dapat menerima kebenaran dengan penuh hati setelah menerima dalil-dalil Al-Quran. Lalu yang ketiga, akidah harus mampu mendatangkan ketentraman jiwa kepada orang yang meyakininya. Untuk itu diperlukan adanya keselarasan antara keyakinan lahiriah dan batiniah. Dan yang keempat, itu apabila seseorang yang telah meyakini sesuatu kebenaran, maka konsekuensinya ia harus sanggup membuang jauh-jauh segala hal yang bertentangan dengan kebenaran. Ya, itu tentang akidah guys. Syariah nih. Pengertian syariah. Perkataan syariat berasal dari bahasa Arab dan berasal dari kata syariah. Secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syariat ditetapkan Allah menjadi pedoman hidup setiap muslim, atau the way of life umat Islam untuk menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah.
Syariat merupakan peraturan Allah yang diturunkan kepada manusia agar dalam menjalankan agamanya, manusia tetap berpegang teguh dan berada di atas jalan yang lurus. Dalam agama Islam, untuk menjalankan agama yang benar, muncullah ilmu pengetahuan khusus menguraikan syariat yang dalam hukum Islam disebut dengan ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Dengan demikian, ilmu fikih inilah yang mempelajari dan membahas syariat itu. Orang yang paham ilmu fikih disebut faqih atau fuqaha, artinya ahli hukum Islam yang dapat memberi penjelasan tentang seluk-beluk peraturan-peraturan dalam beragama Islam. Yang harus pelajari nih guys, ilmu fikih. Terus yang kedua, sumber syariat itu ada 3 sumber. Yang pertama itu dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah, yang ketiga dari Ar-Rayu atau Ijtihad. Lalu tadi apa aja? Akidah, syariah. Yang ketiga nih akhlak ya. Akhlak itu merupakan bagian penting dalam ajaran Islam karena perilaku manusia merupakan objek utama ajaran Islam. Maksud diturunkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi adalah untuk memperbaiki perilaku perbuatan manusia. Ada hadisnya nih, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan perilaku manusia. Itu maksud hadis itu menunjukkan bahwa misi utama Rasulullah diutus Allah di muka bumi ini adalah untuk menata akhlak. Konsep akhlak selalu terkait dengan perbuatan manusia yang baik atau buruk. Nah, penting juga tuh guys, akhlak. Lalu hukum Islam, hak asasi manusia dan masalah-masalah kontemporer. Dasar tentang hukum Islam. Sebagai sistem hukum Islam tidak boleh dapat disamakan dengan sistem hukum yang lain yang pada umumnya berasal dari kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia pada suatu saat di suatu masa. Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum Islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang kini terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Dalam masyarakat Indonesia berkembang berbagai macam istilah, di mana istilah satu dengan lainnya mempunyai persamaan tuh, dan sekaligus juga mempunyai perbedaan. Istilah-istilah dimaksud adalah syariat Islam, fikih Islam, dan hukum Islam. Lalu, hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun fikih dibagi dalam 2 bagian, yakni bagian ibadah dan bagian muamalah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan haji. Ya, rukun Islam dan tuh ya guys. Terus tata cara dan upacara ini tetap tidak dapat ditambah-tambah, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak bisa dikurangi. Ketentuan ini sudah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya. Dengan demikian, tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadah sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat modern. Ya, tujuan hukum. Kan pasti bertanya tujuan hukum itu apa sih ya? Dalam Islam itu, ya secara umum itu, tujuan hukum itu mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka
mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau yang mudarat, yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Ada 5 guys tujuan hukum Islam tuh. Pertama agama, terus jiwa, akal, keturunan, terus harta, yang disebut itu maqasid al-khamsah. Nah itu tujuan hukum Islam guys. Sumber hukum Islam. Menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, setiap muslim wajib menaati atau mengikuti kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulil amri, yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kehendak Allah berupa ketetapan tersebut kini tertulis dalam Al-Quran. Kehendak Rasulullah sekarang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, dan kehendak penguasa sekarang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Lalu fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya akan dikemukakan peranan utamanya saja, yakni yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi oleh umat manusia kepada Tuhannya. Itu merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua itu fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Hukum Islam sebagai hukum yang ditujukan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia jelas dalam praktik yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga itu fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina yang disebut dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum, kisos, diyat. Diterapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau badan. Hudud untuk tindak pidana tertentu seperti pencurian, perzinahan, kazab, hirabah, dan ridhah. Dan ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tidak pidana tersebut. Ya sekarang terakhir guys, etika, moral, dan akhlak. Sekarang kita bahas etika dan moral dulu nih. Istilah etika berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni ethos dan etikos. Ethos itu berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Kalau etikos itu berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan baik. Dalam sejarah filsafat barat, etika adalah cabang dari filsafat yang amat berpengaruh sejak zaman Socrates. Etika adalah yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia, tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Itu penjelasan etika dan moral. Lalu akhlak nih, akhlak secara lugawi atau bahasa. Akhlak ada berasal dari istilah bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan. Kata akhlak ini tidak dicantumkan dalam Al-Quran yang ada dalam bentuk mufrad, yakni khuluq. Itu pun terulang sebanyak 2 kali, yaitu agama kami ini tidak lain hanyalah kebiasaan orang terdahulu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 137.
Jadi itu aja ya guys yang bisa saya presentasikan. Demikian materi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.